Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vito Fernando dengan NIM 4212201098. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS untuk praktikum mata kuliah Computer Numerical Control atau CNC. Di sini kita memiliki soal, buatlah program menggunakan software SSCNC untuk membuat gambar di bawah dengan ketentuan sebagai berikut. Tool yang digunakan adalah flat and mill 8 mm. Pemakanan Z per 0,5 mm dan gunakan subrutin. Lalu kita masuk ke software SSCNC-nya. Kita run. Lalu kita buat workpiece-nya. Stock size. Di sini ukurannya tadi digambar adalah panjang 50, lebar 50, dan tingginya 20 untuk benda kerjanya. Lalu kita masuk ke tool management. Kita add. Kita menggunakan flat dengan diameter 8 mm dan lengthnya 100 mm. Kita tekan OK. Yang sudah kita buat tadi, kita tekan lalu add into magazine. Lalu kita pasang ke main spindle. Lalu kita OK. Bisa kita lihat sudah terpasang. Lalu kita setting titik nolnya. Kita bisa gunakan rapid position. Oh, kita workpiece clampnya dulu. Kita naikkan ke atas. Lalu kita OK. Lalu kita rapid position. Nah, bisa kita lihat. Sudah. Lalu kita save titik nolnya dengan tekan jok, masuk ke measure workpiece. Lalu ini kita geser. Kita select ini, kita simpan di G54. Lalu X-nya kita calculate, Y-nya kita calculate, dan Z-nya kita calculate. Jadi lalu bisa kita cek di work offset apakah sudah tersimpan atau belum. Ini di G54 sudah tersimpan. Jika sudah, kita masuk ke program manager. Kita akan membuat program untuk pemotongannya. Kita klik new, kita akan buat main program dan sub programnya. Klik main. Oke. Nah, seperti pada soal tadi, di sini ada jadi kita akan membuat pergerakan main program dari kiri bawah ke atas. Lalu pergerakan dari sini menuju ini akan kita buat di subprogram. Lalu pada main programnya setiap satu kali siklus terjadi pemakanan Z sebanyak 0,5 mm. Dan itu dilakukan sebanyak 4 kali agar sesuai dengan tinggi yang dihasilkan, yaitu 2 mm. Kita masuk ke main programnya. Pertama kita buat
G0 untuk pergerakan tanpa pemakanan. Lalu kita masukkan G54 di mana tempat kita save titik nolnya tadi. Lalu kita buat G90 karena kan kita menggunakan pemrograman absolut. Jadi, dikarenakan kita memiliki end mill dengan diameter 8 mm, maka kita harus offset X-nya sebanyak 4 mm agar pemakanannya sempurna. Y-nya juga. Lalu Z-nya 0. Test speed-nya 1000. Lalu kita putar spindle-nya menggunakan M3. Nah, pergerakan pertama kita masuk ke G1 untuk gerak lurus dengan pemakanan. Di sini kita lihat soalnya tadi. G1 pergerakan dari kiri bawah sudah di offset ke kiri, lalu ke atas Y-nya bergerak sejauh 35 mm. Jadi X-nya masih sama, X-4, Y 35, dan Z-nya kita makan sedalam 0,5 mm. Lalu kita masuk ke program sub untuk pergerakan selanjutnya dari titik ini menuju titik awalnya lagi sebanyak 1 kali perputaran. Nanti kita lihat program subnya. Lalu kita ini masih sama G90. Kita masuk dengan X-4 Y35. Ini untuk siklus yang kedua pada main program min-1. Lalu kita masuk ke sub lagi untuk siklus yang ketiga G90 X-4 Y35 dan Z-1,5. Lalu kita sub lagi, masuk ke program sub untuk pergerakan selanjutnya. Lalu ini untuk siklus yang terakhir G90 X-4 sama seperti tadi Y35 dan pemakanan Z sedalam min-2. Lalu kita sub lagi untuk program lanjutannya G90. Kita kembalikan ke titik awal Y-4 dan Z0. Lalu kita buat M30 untuk program berhenti pada main program. Jika setelah selesai dengan main program, kita bisa lanjut ke subprogram. Kita buat new sub.spf. Kita bisa tekan OK. Nah, pada subprogram bisa kita lihat pada soal yang tadi. Di sini ada gerak melingkar dengan pemakanan dengan searah jarum jam. Maka kita akan menggunakan G2. Jadi kita start main program dari kiri bawah ke atas. Lalu subprogramnya dilanjutkan pergerakan yang lainnya. Kita menggunakan G2 dan X-nya ini sejauh 15. Dikarenakan jari-jarinya 15 dan endpoint-nya berada di titik 50. Dikarenakan end mill kita berdiameter 8 mm, maka kita harus offset Y-nya sebanyak 4 mm ke atas. Jadi, kita bisa buat programnya G2 X15 dan Y-nya sudah kita offset 4 mm, setengah dari diameternya.
Lalu I-nya bisa kita lihat lagi soalnya tadi. Dikarenakan N mil kita di titik terakhirnya berada di sini, X-nya tuh berada di min 4, I itu adalah jarak antara start point ke center point. Kita punya center point-nya di sini. Jadi jarak dari titik ini ke sini 4, ini ke sini 15. Jadi I-nya adalah I19. Dan untuk J-nya, jarak sumbu X dari center point ke endpoint. Jadi dari center point ke endpoint, X-nya tidak bergerak. Jadi J-nya 0. Kita masuk ke ininya, I19 dan J0. Lalu pergerakan selanjutnya, kita bisa lihat soal lagi. Dari titik sini, bergerak dengan gerak lurus dengan pemakanan. Kita bisa buat programnya. G1 dan X-nya kita bisa lihat bergerak sampai ke di titik ini adalah 40. Dikarenakan N mil kita 8 mm, maka harus kita offset setengah dari diameternya. Jadi X 44 dan Y-nya juga Y54 agar bidang kerjanya tidak ikut termakan. Nah, setelah selesai gerak lurus tersebut, sebelum memulai pergerakan gerak melingkar selanjutnya, kita harus masukkan lagi eh, N milnya. Terakhirnya N milnya kan di titik Y54. Maka kita harus masukkan ke dalam, ke titik Y50. Agar pemakanannya sempurna. Kita bisa buat G1, X44 masih sama, dan Y-nya kita masukkan. Y50. Lalu kita masuk ke gerak melingkar counter clockwise. Jadi di sini kita menggunakan G3 dan X-nya masih sama X44. Bisa kita lihat lagi tadi X-nya berapa. X-nya di sini G3, X-nya itu di titik 40, di titik 50, dan Y-nya dikarenakan Y-nya endpoint-nya berada di sini 40, maka kita harus offset juga setengah dari diameternya. Maka di sini X50, Y44, dan I-nya. I dan I adalah jarak dari start point ke center point. Untuk I-nya itu dari start point ke center point jaraknya adalah 10. Akan tetapi dikarenakan N mil kita 8 mm, maka kita harus offset ke dalam setengah dari diameternya. Jadi I-nya adalah I6 dan J-nya adalah 0. Dikarenakan jarak sumbu X dari center point ke end point adalah 0. I6 dan J0. Lalu kita masuk ke gerak lurus selanjutnya. Dari titik ini, kita harus mengembalikan end milnya dengan cara kita offset ke arah luar sebanyak setengah dari diameternya lagi. Kita bisa buat G1.
X-nya X54, kita offset lagi, dan Y-nya tetap sama. 44. Kita masuk ke G1 lagi. Untuk gerak selanjutnya. Dari titik ini ke bawah. X-nya X54 dan Y-nya sampai di titik Y10. Sampai di titik ini. X54, Y10. Pergerakan gerak lurus selanjutnya. Menuju titik ini. Jadi titik itu berada di X40, kan X-nya 40, dan Y-nya -4 karena harus kita offset setengah dari N-nya. Jadi kita bisa buat X40, Y-nya -4. Lanjut, setelah selesai kita harus mengembalikan ke titik awal. X-4 dan Y-4. Lalu kita akhiri programnya dengan M17 pada subprogram. Setelah selesai, kita bisa masuk ke program manager. Kita main program, bisa kita execute. Lalu kita coba kembalikan dulu jog ref XYZ-nya. Lalu kita bisa lihat, pertama kita coba dengan single block dulu. Single blocknya aktif, ditandai dengan SBL ini. Lalu kita akan auto cycle start. Udah, cycle start lagi. Gerak ke atas. Sub. Pemakanan. Lagi. Bisa kita lihat dari point of view sini. Cycle start. Bergerak lagi. Bergerak lagi. Selesai satu siklus. Lanjut dengan pemakanan dengan kedalaman 1 mm. Ini kedalaman 1,5 mm. Ini dengan kedalaman 2 mm. Kita coba langsung semuanya. Bisa kita ganti workpiece-nya. Oke. Lalu kita ini lagi. Ref pot-nya. Single block-nya kita matikan. Auto cycle start. Bisa kita lihat hasilnya. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.